Allah Ta'ala berfirman, alla tattakhidu min duni wakila. Surat Al-Isra ayat kedua. Janganlah kalian mengambil selainku sebagai wakil, sebagai penolong. Kemudian Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi torfata'in. Ya Allah, rahmatmu aku mengharapkannya. Fala takilni ila nafsi, jangan engkau tinggalkan diriku, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku tanpa sekejap pun mendapatkan pertolonganmu. Jadi dalam urusan apapun, baginda Nabi SAW selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita manfaatkan waktu-waktu kita, usia kita untuk kebaikan, karena sebaik-baiknya umur adalah umur yang panjang dan dimanfaatkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu memperhatikan hari-hari yang mana Allah memuliakannya, dan konsekuensinya adalah Allah melipat gandakan pahala lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Di antaranya adalah Al-Muharram. Maka bulan Al-Muharram ini ada hadis yang mengisahkan tentang keistimewaannya, bahwa Al-Muharram disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Ta'ala. Maka perhatikan bulan ini yang Allah istimewakan. Allah istimewakan bulan Al-Muharram dengan namanya, disandarkan dengan namanya, yaitu Syahrullah. Karena orang-orang jahiliyah dahulu, mereka memberi nama bulan-bulan itu sudah sejak zaman nenek moyang mereka, orang Arab, ya. Namun ketika datang Islam, bulan Safar awal diubah menjadi Al-Muharram, dan Safar Sani kemudian tetap menjadi bulan Safar, ya. Artinya Al-Muharram adalah merupakan bulan haram yang Allah sucikan, yang Allah muliakan, ya. Maka kita berada tanggal 17, tersisa 13 hari lagi, manfaatkan dengan baik agar kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk banyak mengerjakan amal soleh dengan sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir, istighfar di waktu sahur, zikir pagi, sholat duha, bersedekah, ya, birrul walidain, menyambung silaturahmi, ya, tilawatul Quran, qobliyah dan ba'diyah, dan berbagai macam amal yang lain, ya, amal sosial, membantu masyarakat, membantu tetangga, meringankan beban mereka, atau memberi hutang orang yang membutuhkan ketika kita lapang. Maka ini semua amal-amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian, azanallahu wa yakum, bahasan terakhir adalah nama Allah Al-Wakil. Kita sudah mempelajari, ya, tentang muqaddimah daripada nama Allah Al-Wakil, bahwa tawakal adalah bagian dari iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kemudian ada beberapa pilar-pilar tawakal. Pilar-pilar tawakal artinya rukun-rukun yang membentuk tawakal. Sebagaimana sholat itu ibadah, tawakal juga ibadah, Pak. Sholat itu ibadah mahdoh, ya. Tawakal juga ibadah hati, ya. Karena orang yang tidak bertawakal menunjukkan imannya lemah, Maka tawakal itu punya rukun, ya.
Sebagaimana sholat punya rukun, berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, dan seterusnya. Maka tawakal juga punya rukun. Rukun tawakal yang pertama adalah ma'rifatu birrabbi wa sifatihi. Kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi buah daripada mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifatnya, diantara yang sudah kita kaji dahulu waktu pembukaan muqaddimah daripada pengajian ini, salah satunya adalah tahqiqut tawakal. Tahqiq, ya, yaitu menguatkan, memantapkan tawakal yang ada pada hati kita. Banyak orang yang tidak bisa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, banyak orang yang tawakalnya lemah, keyakinan kepada Allah lemah, ya, keyakinannya lemah. Ya, maka yakin ini ya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang beriman, Pak. Banyak orang yang nggak yakin masalah rezeki, masalah kesembuhan, masalah kelapangan setelah kesempitan. Ini butuh yakin. Nah, yakin itu susah. Yakin itu ibadah hati, hanya orang-orang yang hatinya salim, hatinya selamat dan lurus akidah pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang akan mencapai keyakinan. Ya, derajat yakin, kemudian mudah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifatul rabbi atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu birrabbi wa sifatihi. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rizki, maka hati kita akan semakin tenang. Jadi memudahkan kita untuk bertawakal. Kita itu fakir, Allah Maha Kaya. Kita itu lemah, Allah Maha Kuat. Kita itu jahil, Allah Maha Alim, Maha berilmu. Ya, kemudian ketika kita sakit, Allah Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Pengenalan-pengenalan ini akan membuahkan tawakal pada hati kita. Kemudian yang kedua, isbatu fi asbabil wal musabibat. Isbatul fil asbab, kita mengambil sebab. Jadi jangan tawakal kemudian tanpa mengambil sebab. Dulu ada rombongan orang yang berhaji dari Yaman di masa Nabi SAW. Kemudian mereka bertawakal, kita berangkat dari Yaman ke kota Mekah 1000 km, Pak. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Anyer sampai Panarukan. Ya, dari Anyer Banten sampai apa namanya? Banyuwangi. Ya. Maka jauh 1000 km dan mereka bertawakal tanpa membawa peralatan untuk makan mereka, kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok mereka. Kalau jamaah haji kita Indonesia dulu naik kapal itu 4 bulan, Pak. Mungkin bapak-bapak pernah dapat cerita dari kakek-kakek panjenengan atau orang tua panjenengan, 4 bulan. Nah, sekarang Menteri Agama mau mengadakan perjalanan haji umroh ke Saudi dengan kapal pesiar yang jarak tempuhnya berangkat dari Indonesia melalui Malaka, kemudian ke Maldives, ya, Maladewa, kemudian ke Oman, kemudian ke Jeddah, ya, ke pelabuhan Jeddah. Dari Oman melipir ke Yaman, ya, ke Aden, ya, kemudian ke Jeddah, itu dalam waktu 12 hari. Siapa yang mau umroh pakai kapal? Ya, Pak Nazarudin, Pak Menteri kita, itu sudah mulai wanti-wanti tuh, yang mau mengikuti jejak kakek-kakek dulu. Tapi dulu kan 4 bulan, Pak, pakai kapal motor, ya. Nah, kalau kita pakai kapal pesiar, ya, tentu biayanya lebih mahal, ya, jelas, ya. Tapi yang nggak kuat laut jangan macam-macam. Jangan coba-coba, bukan jangan macam-macam. Ya, orang naik kapal itu jenuh. Yang mungkin bapak-bapak yang luar pulau dari Makassar ke Jawa aja kalau nggak cocok, ya, atau orangnya bosanan, ya di kapal ya jenuh, 3 hari 3 malam jenuh. Baik. Jadi kita harus mengambil sebab. Tadi rombongan haji tadi, kembali ke rombongan haji. Rombongan haji itu tanpa membawa bekal. Setiap dia menjumpai kampung, dia minta makan di sana, minta dijamu atau minta makanan di sana. Nah, ini asbabun nuzul turunnya ayat yang berbunyi wa tazawwadu
Fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Berbekal benar-benar bekal bawa makanan. Ya. Tapi ada bekal yang lebih baik, yaitu takwa. Nah, takwa ini adalah tidak meminta-minta, menjaga ifah, menjaga izzah, menjaga kemuliaan diri dengan tidak meminta. Ya, ini asbabun nuzul turunnya ayat itu. Jadi tawakal itu bagaimana? Mengambil sebab. Sebagaimana orang mau punya anak, bertawakal kepada Allah. Ya Allah, hati saya yakin Kau Maha mewujudkan sesuatu dan sebagainya. Tapi dia nggak mengambil sebab, nggak mau menikah, ya nggak akan jadi anak, ya nggak akan dia memiliki anak. Sebagaimana kita haus, ya Allah Kau yang Maha kuasa atas segala-galanya, ya buatlah diriku tidak haus misalkan. Nggak bisa karena kita manusia biasa, ya kecuali Nabi SAW diberikan makanan dan minuman ketika beliau tidur sehingga beliau bisa wisol, menyambung puasa beliau. Kalau kita ya usahanya ya minum supaya hilang dahaga ini. Ya, baik. Jadi mengambil sebab ini merupakan rukun tawakal. Yang ketiga, rusukhul qalbi fi maqami tauhid at-tawakkul. Lurusnya hati kita atau jernihnya hati kita dalam mengesahkan Allah di dalam tawakal. Jadi sama Allah saja tawakal itu, Pak. Ya, walaupun kita mengambil sebab, iya. Ya, tapi jangan bertawakal kepada benda-benda yang lain. Kenapa? Kalau orang bertawakal dengan sesuatu yang lain, tentu ketergantungannya terhadap apa yang dia tawakali itu akan mengurangi tawakalnya kepada Allah. Walaupun embel-embelnya ini wasilah. Coba orang yang punya jimat, yang mantan deh, mantan punya jimat. Dulu gimana rasanya ketika pegang jimat? Dia tawakalnya sama jimat. Dan tawakal sama Allahnya berkurang, ya berkurang bahkan hilang karena ini amal yang tidak dibolehkan dalam syariat. Yang menggantungkan ayat-ayat Al-Quran saja ulama berbeda pendapat. Apakah ayat Al-Quran boleh dijadikan ya gantungan-gantungan itu dengan niat mendatangkan berkah? Ya, maka orang yang memajang foto fulan, foto tokoh fulan, ya dia mengira ya foto ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Jadi tawakalnya kepada Allah semakin hilang, semakin luntur. Ini namanya rusukhul qalbi fi maqami tauhid di tawakkul. Fa innal abda mata iltafat ila ghairillah akhadha dzalika iltifat syu'batan min su'abi qalbihi. Ketika seorang itu berpaling dari Allah, kemudian dia mengarahkan pandangannya ke sesuatu, ya ke sesuatu itu misalkan dia punya jimat, dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini, dia punya guru, ya seolah-olah gurunya akan membantu semua hajatnya, ya maka sesuatu itu akan memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Jadi yakin saja Pak dengan hati, jangan menjadikan apapun untuk ditawakali. Ya. Coba lihat tawakalnya Hajar. Hajar ketika ditinggal, dia tidak bertawakal kepada siapa-siapa, bahkan kepada suaminya. Suamiku pergi, sudah balik ke Syam, sudah. Idzan lan yudayyi'ana. Dia hanya mengatakan kepada Ibrahim, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, saya dan Ismail kecil ini. Maka apa yang Hajar lakukan? Ikhtiar, cari orang. Jadi dari sofa Marwah, sofa Marwah sampai sofa ke Marwah terakhir, putaran ketujuh, itu Hajar bukan nyari air Pak, nyari orang yang lewat. Ya, barangkali bisa dimintai bantuan. Kalau minta bantuan itu tidak akan mengurangi tawakal, karena manusia memang makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Ya, mencari kafilah yang lewat barangkali bisa dimintai bantuan. Kalau ini nggak ada masalah, ini nggak akan mengurangi tawakal. Kalau kita tolong menolong, kita bikin rumah, minta tolong sama Pak Tukang, atau kita mau benerin apa di rumah kita minta tolong tetangga atau teman kita, itu nggak masalah. Ya, maka kemudian ya terjadilah kisah yang terjadi. Allah keluarkan Hajar dari kesulitan-kesulitan. Bahkan kemudian ada air Zam-Zam di sana. Kemudian Allah berikan keamanan dengan datangnya para kafilah-kafilah dagang yang mencari sumber air, karena dia lihat burung di atas berputar-putar, ya di situ ada air. Maka kemudian
Kemudian banyak orang yang minta izin tinggal di kota Makkah. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Alla tattakhidu min duni wakila." Surat Al-Isra ayat kedua. Janganlah kalian mengambil selainku sebagai wakil, sebagai penolong. Kemudian Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, rahmatmu aku mengharapkannya. Fala takilni ila nafsi, jangan engkau tinggalkan diriku, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku, tanpa sekejap pun mendapatkan pertolonganmu. Jadi dalam urusan apapun, baginda Nabi SAW selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT. Hadis Abu Dawud, derajat Hasan. Yang keempat, secara ringkas saja, i'timadul qalbi 'ala Allahi wa isnaduhu ilaihi wa sukunuhu. I'timad itu bergantung, ya, bersandar. Hati ini hanya bersandar kepada Allah, ya, istinad, ya, mencurahkan harapan hanya kepadanya, wasukunuhu, dan kemudian hati ini tenang. Hati ini tenang walaupun ekonomi sedang mengguncang, ya, kesulitan sedang menerpa kita. Maka orang-orang yang tawakal itu tenang dia, Pak. Beda dengan orang-orang yang tidak bertawakal, gerusa-gerusu hidupnya. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, husnuzanni billah. Orang yang bertawakal itu rukun kelimanya dia berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Kita pasti mengalami kesulitan, karena saya sudah pernah bacakan hadis di pembahasan nama Al-Muhit, bahwa Nabi SAW itu menggambar satu kotak, kemudian di tengahnya ada garis. Nah, di tengah garis ini kotak, ya, tengah garis, di pinggir-pinggirnya itu garis-garis juga. Garis. Ini garis pertama, rintangan pertama selesai, rintangan kedua, dan seterusnya. Dan Allah Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid menyempitkan keadaan kita dengan ujian. Ya, tentu Allah menyempitkan keadaan kita itu dengan hikmah. Ini sudah saya sebutkan waktu yang lalu. Adapun tetangga kita, teman kita, bos kita menyempitkan kita karena benci sama kita. Akhirnya kita dipecat, akhirnya kita dimusuhi. Ya, dia inginnya nikmat-nikmat yang ada pada diri kita hilang. Ya, mereka ingin menyempitkan, karena manusia nggak ada hikmahnya sama sekali perbuatannya, ya, penuh dengan kedengkian, kecuali orang-orang yang baik, yang dirahmati Allah. Baik, jadi terus sampai ujung ini, sampai ujung kotak ini, maka itu murabbah, ini adalah ajal kita yang mengepung kita. Namun ada satu garis yang melampaui kotak itu, yaitu amal. Al-amal artinya angan-angan. Angan-angan ini sesuatu yang membuat kita takut mati, ya, karena angan-angan ini kan melebihi garis kematian. Garis kematian sudah ditetapkan, tapi angan-angan masih melebihi. Ya, kalau kita ditanya, ya, kamu siap mati bulan depan? Enggak lah, saya belum ini dan itu. Ini namanya angan-angan panjang. Jadi kita harus siap mati kapan saja, Pak. Dan memang ajal kita itu tidak akan mundur sedetik, ataupun tidak akan maju sedetik. Ingat kisah dicabut nyawanya Nabi Adam. Nabi Adam usianya 1000 tahun. Maka di usia 940 tahun malaikat maut datang. Ya, Adam, hari ini kamu akan mati. Enggak, usia saya 1000, masih 60. Ya. Lah 60 udah kamu kasih sama Daud dulu? Enggak, katanya. Nabi Adam lupa. Nabi Adam lupa, maka lupalah kita, anak cucunya suka lupa. Apalagi yang gemar hutang, suka lupa hutangnya. Ya, apa yang punya hutang pura-pura lupa hutang sama temen, ya. Ini repot, ya. Baik, maka Nabi Adam pun tidak bisa mundur ajalnya. Nabi Daud juga sama, tidak bisa mundur ajalnya. Nabi SAW pun ditawarkan, namun beliau lebih memilih menuju Allah Subhanahu wa taala, ila rafiqil a'la. Hati selalu tenang. Kemudian husnuzon. Ala qadri husnuzannika bi rabbika wa rajaika lahu yakunu
tawakkulika alaihi. Maka sebesar husnuzon yang kita miliki, sebesar tawakal yang akan kau dapatkan. Ya, jadi tawakal itu tergantung husnuzon. Kenapa? Ya. Walidzalika fassara ba'duhum at-tawakkul bi husni dzanni billah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa tawakal itu ya sama dengan husnuzon kepada Allah. Kita nggak punya uang Pak bulan ini tengah bulannya, kita belum punya uang untuk bayar apa-apa sampai akhir bulan ini, maka kita husnuzon sama Allah, akhir bulan insya Allah ada semua, saya bisa memenuhi hajat-hajat keluarga saya. Makanya namanya husnuzon. Sebesar husnuzon kita kepada Allah, itulah kekuatan tawakal kita. Sebagaimana husnuzonnya Nabi Musa di kisah 10 Muharram kemarin, saat Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, itu dikisahkan di surat Asy-Syu'ara, ya, dengan kisah yang cukup panjang. Fir'aun mengumpulkan 100.000 pasukan, kemudian dia congkak menyombongkan diri, menyebut Bani Israel dan Musa inilah sirdimatun qalilun, mereka sangat kecil, ya, tenang, mereka sungguh kelompok yang kecil dibandingkan kita. Ya, kemudian innahum laghaidun, mereka selalu membuat kita kesal. Gimana nggak kesal? Bani Israel itu budaknya orang-orang Mesir. Budaknya orang-orang Mesir, ya, yang dipekerjakan untuk mengurusi seluruh pembangunan tanpa diupah, tanpa apa. Maka ketika mereka kabur, siapa yang akan menjadi pekerja? Maka Firaun kesal dan berkesimpulan akan membunuh seluruh Bani Israel bersama Nabi Musa sekalian. Maka dikejarlah dan ketemunya pagi hari. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok sudah saling melihat, semua Bani Israel ijma dan sepakat inna lamudrakun, kita akan kekejar. Kekejar sama dengan mati. Karena Fir'aun lengkap, wa fir'auna dzil autad. Mesir ini orangnya kuat-kuat, Pak, ya. Orangnya tinggi-tinggi juga, dan Mesir ini satu bangsa yang qadarullah bisa mengalahkan ekspansi Mongolia di perang Ainun Jalut, ya. Kita nggak bisa ngalahin Mongol. Baghdad kalah, ya. Abbasiyah kalah Abbasiyah, Pak, sama Mongol. Tapi dengan izin Allah, tentara Mesir itu Sultan Saifuddin Qutuz akhirnya menghadang invasi Mesir ke kaum muslimin semakin ke wilayah barat, dihadang di Ainul Jalut dan dikalahkan, ya, dan Hulagu mati di sana, cucunya Genghis Khan, ya. Baik, jadi itu Mesir. Maka Fir'aun ini tentaranya kuat-kuat, dan Nabi Musa berhusnuzon kepada Allah. Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi, sungguh kita tidak akan terkejar. Inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Allah, ya, aku bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya husnuzon. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat hati Musa. Siapa yang bertawakal akan dicukupkan. Setelah tawakalnya Musa ini muncul, kemudian Allah cukupkan dengan perintah. Perintah apa? Barulah turun perintah, ya Musa idrib bi asokal bahr. Wahai Musa, pukul tongkat itu. Kemudian selamatlah Nabi Musa alaihi salam, ya. Dan itu terjadi tanggal 10 Al-Muharram. Di hadis riwayat Bukhari. Di hadis riwayat Imam Ahmad, kapalnya Nabi Nuh juga mendarat 10 Al-Muharram. Jadi ada waktu-waktu yang memang Allah pilih, Pak, supaya kita juga mengagungkan waktu itu. Mengagungkan waktu dengan apa? Ya dengan puasa. Dengan puasa Al-Muharram sebagaimana dicontohkan oleh syariat. Baik, yang keenam, istislamul qalbi lillahi ta'ala. Setelah kita berhusnuzon, kemudian yang keenam ini istislam qalbi lillah. Hati kita itu tunduk, menyerah kepada Allah, Pak. Pasrah. Nah, ini sama dengan pasrah. Istislam. Seperti Islam adalah al-istislam. Islam itu apa? Pasrah. Islam itu ya harus pasrah. Raditu billahi rabbah. Kita pasrah. Ridho Allah sebagai Rabb kita. Kemudian wabil islami dina, Islam sebagai agama kita, artinya kita pasrah diperintah, kita pasrah pula dilarang. Kita pasrah pula terhadap hukum kauniyah, takdir Allah. Ini namanya istislam. Kalau orang Islam nggak mau sholat, nggak mau zakat mal, nggak mau berpuasa,
maunya hura-hura, ya. Kemudian dia menyebut dirinya Islam, maka Islamnya hanya sekedar alamat KTP saja. Ya, nanti dia akan dihisab atas amal-amalnya karena dia nggak mau berserah. Maka tawakal rukun keenam adalah istislamul qalbi. Ya, hati yang selalu bersandar, menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Al-istislamu li tadbiri Rabbi. Jadi hati ini menyandarkan terhadap tadbir pengaturan Allah. Allah pasti akan atur hidup saya ini. Saya sekarang nggak punya uang, Allah pasti atur nanti kehidupan saya di besok hari. Ya, jadi namanya pasrah, Pak. Kataslimil abdi adzalil nafsahu li sayyidihi. Sebagaimana seorang budak yang hina pasrah terhadap Rabbnya, ya, pasrah terhadap majikannya, ya. Jadi ini yang harus kita harus kita miliki sikap ini, istislam qalbi lillah. Kemudian yang ketujuh at-tafwid. At-tafwid wa huwa ruhut tawakkul wa lubbuhu wa haqiqatuhu. Ya. Tafwid ini adalah ruhnya tawakal. Wa lub itu inti, ya. Ada inti, lub ada, jadi jantung namanya qalbun. Inti jantung namanya fuadun. Ada juga intinya lagi namanya lubbun. Ya, ini bedanya qalbun sama afidah. Afidah jamak dari fuad. Allati tattali'u alal afidah. Maka api neraka membakarnya ke inti jantung. Entah ini jantung yang mana, Pak? Ya, inti hati kita yang mana? Berarti ya bagian paling dalam. Di sana ada aorta, ada vena, ada katup, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, entah yang mana itu. Pokoknya yang paling tengah. Jadi allati tattali'u alal afidah, afidah itu fuadun, itu inti jantung. Nah, paling intinya namanya lub. Jadi inti daripada tawakal adalah tafwid. Apa tafwid? Ilqa'u umurahu kullaha ilallah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ini namanya tafwid. Ya, hampir mirip dengan istislam tadi. Tafwid, ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat 44, wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad. Dan aku menyandarkan diriku, segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Basir, Maha melihat segala perbuatan hambanya. Ya, baik. Saya akan kasih analogi yang lebih mudah supaya bisa difahami tafwid itu apa sih? Apa bedanya sama istislam? Misalnya kalau ngaji itu begitu, Pak, dicerna. Kok nggak kecerna? Jangan-jangan yang menyampaikan salah ini. Apa saya yang mendengarkan yang salah? Kok nggak bisa dicerna tadi? Istislam kata Ustadz pasrah. Tafwid juga kata Ustadz pasrah. Apalagi ngajinya nggak pernah dicatat. Ngandelin yang rentetan memori aja. Ngandelin rentetan memori. Tadi kan dikasih contoh kalau istislam itu kayak istislamnya budak yang hina kepada tuannya. Budak kalau kabur nggak bisa, Pak. Kalau kabur ya dihukum. Ada statusnya budak. Bahkan dalam Islam kalau ada budak kabur, sholatnya nggak diterima. Kalau dia muslim. Kan ada budak muslim juga. Rokobatin mukminatin. Rokobah mukmin itu budak muslim. Kalau dia kabur dari tuannya, kan dulu kan enggak, budak itu yang nggak diikat juga, Pak, nggak diikat, nggak dirantai, enggak. Kecuali perbudakannya orang-orang kafir, betul-betul dipasung, dirantai, kaki dirantai, suruh kerja ini kerja itu. Kalau dalam Islam budak ya biasa bantu-bantu pekerjaan tuannya, nggak dirantai, nggak diapa. Tapi aturannya kalau budak kabur maka sholatnya tidak diterima. Itu aturannya begitu dalam Islam. Ya, maka itu istislam, ya. Kata slimil abdil dzalil nafsahu li sayyidihi. Nah, kalau tafwid contohnya adalah wa huwa katafwidil ibnil ajiz ad-dhaif al-maghlub ala amrihi kulli umurihi ila abihi al-mutawalli kifayatahu wa husnu wilayatihi. Seperti berserahnya seorang anak yang lemah, anak kecil, Pak. Anak kecil ini menggantungkan semua hajatnya ke siapa? Ke bapaknya. Ya.
Nah, anak kecil nggak bisa apa-apa. Anak kecil bisa sekolah yang bayarnya mahal, ya bisa-bisa aja. Tapi dari siapa yang bayarin? Bapaknya yang kerja, yang kuat, yang menghasilkan uang dan sebagainya. Ya. Nah, begini contohnya Tafwid. Ibnil Ajiz, anak yang masih lemah, ad-dhaif, ya, tidak punya kekuatan, maghlub itu nggak bisa, dia ngapa-ngapain aja nggak bisa. Pokoknya ngapa-ngapain aja nggak bisa. Kalau bukan karena bapaknya, ya, jangan spekulasi ya. Kalau bukan karena bapaknya, udah dipindah ke Papua sama presiden. Baik ya, ini namanya Tafwid. Tafwid itu kayak bocah kecil, nggak bisa apa-apa, menyerahkan semua hajatnya ke bapaknya. Apa-apa pak, apa-apa pak, ya. Lah Ustadz, kenapa dalam Islam yang disuruh ini ibumu? Alasan pertama Pak, ulama memberi 2 alasan. Alasan yang kedua antum sudah tahu semua, karena ibu melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan bapak. Mengandung ibumu ya, melahirkan ibumu ya, menyusui ibumu. Betul. Alasan yang lebih pokok adalah karena bapak itu orang yang kuat. Orang yang kuat. Kalau anak nggak berbakti sama bapak, nggak masalah, nggak akan terluka hati bapak ini. Maksudnya dalam tanda kutip, kalau anak nggak bakti sama ibu, ini ibu lebih kecewa lagi. Makanya dua-duanya ya nggak boleh. Uququl walidain nggak boleh, durhaka kepada kedua orang tua nggak boleh. Tapi bapak itu walaupun dikasih 1 bapakmu, kita terima nggak Pak? Legowo nggak? Legowo aja sama hadis ini, nggak apa-apa. Ibumu nggak masalah. Baru bapakmu, kita nerima ucapan Nabi SAW, kita legowo ya, karena ibu adalah makhluk yang lemah, maka dia diprioritaskan 3 kali dikasih perhatian lebih. Bukan berarti nggak sama bapak. Wah, bapak juga pengorbanannya sangat penting ya. Kita banting tulang, peras keringat ya, hasilnya apa? Tulang dibanting, keringat diperas. Hasilnya ya sesuai yang ditakdirkan. Makanya jangan ngoyo Pak, jangan ngoyo, ini Ustadz ngajarin malas. Ini bukan ngajarin malas ya. Rezeki itu selalu Allah kaitkan dengan tawakal. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dengan iman ya, dengan takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dengan hati yang tawakal tadi muncul dari pengenalan seperti Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah itu sangat latif dalam memberi rezeki hambanya ya. Ini kemudian Allah sebutkan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ini keyakinan Allah Maha memberi rezeki, dzul quwwah yang memiliki kekuatan yang maha kokoh. Allah kokoh dalam kekuatannya saat membagi rezeki. Kemudian Al-Qur'an mengatakan wa fis samai rizqukum. Ya, wa fis samai rizqukum. Rezeki kita di mana? Di langit ternyata Pak. Kalau rezeki kita di bumi udah diambil orang, ya. Tapi ternyata rezeki kita ada di langit, ya. Wa rabbis samai wal ard. Allah bersumpah biasanya dengan nama makhluk. Ini ada di surat Az-Zariyat awal-awal. Fa wa rabbis samawati wal ard atau fa rabbis samai wal ard di surat Az-Zariyat ya. Nanti di murajaah kembali. Maka Allah bersumpah dengan rabbis sama, bersumpah atas nama dirinya. Berarti ini lebih penting lagi. Kalau bersumpah dengan nama makhluk demi waktu, itu sudah perkara penting. Tapi Allah bersumpah dengan dirinya, fa wa rabbis sama. Ya, demi Robnya sama. Berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Maka rezeki yang Allah bagi itu mislama antum tamtiqun, ya seperti halnya kalian itu yakin bisa berbicara. Kita kan berbicara, kita hobi ngomong. Ya kalau ngomong sudah capek ngetik di medsos ya kan, serang-serang orang ya kan. Maka Allah katakan demikian, itu masalah rezeki. Ya, rezeki itu tidak diperoleh dengan lamanya bekerja, yang berangkatnya lebih pagi, pulangnya lebih malam, rezekinya lebih banyak. Enggak demikian. Ya, tapi kita tetap wajib bekerja. Hanya Nabi SAW mengatakan fa'ajmilu fit tolab. Ya, perindahlah cara kalian mencari rezeki. Perindah di sini ya khudu mahillu wa ambillah oleh kalian apa yang halal, kemudian wada'u ma haruma, dan tinggalkan apa yang haram. Itu wasiat Nabi SAW kepada kita para bapak dalam mencari rezeki. Baik, yang terakhir adalah ridho.
apapun keputusan Allah Ta'ala, al khair khairatullah, yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini namanya ridho. Ridho huwa samaratu tawakkul. Jadi ridho itu adalah buah daripada tawakal. Wa a'dhamu fawaidihi, dan merupakan faidah yang paling besar dari tawakal adalah ridho. Kalau kita ridho, maka pahalanya surga, Pak. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Kita sedang menuju Allah nih, sedang menuju Allah berjalan. Ridho nggak sama takdir-takdir itu? Ridho. Kalau kita radiyatan, baru Allah ngasih ridho mardiyatan. Radiyatan fa'ilnya kita ya, jiwa mutmainnah ini radiyah. Ya, karena jiwa yang nggak mutmainnah nggak ridho terhadap takdir-takdir keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi ridho itu adalah buah daripada tawakal dan sebesar-besarnya faidah daripada ibadah tawakal. Nah, jadi tawakal yang benar, ya, bertawakal, kemudian disertai ikhtiar dan amal-amal rukun-rukun yang 8 tadi ya. Pernah seorang sahabat, dia mau masuk Masjid Nabawi, Pak. Ini penjelasan tentang makna tawakal. Wa an makna tawakkuli. Sa'ala rajulun ar-Rasulullah alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW an rahilatihi, tentang kendaraannya. Kendaraan. Sama kita juga kalau parkir kendaraan ketar-ketir. Takut dicuri maling. Nah, maling sekarang udah gila nih ya. Mereka sudah nekat-nekat, ya. Maka tentang tawakal bagaimana di sini? Dan zaman dulu kendaraannya onta. Ya Rasulullah, aqiluha atawakkalu wa udliquha atawakkal. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah aku harus ikat dulu ontaku ini baru aku bertawakal, atau aku biarkan saja kemudian aku masuk masjid aku tawakal? Nah, ini hadis yang masyhur, Bapak-bapak sudah pernah dengar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru bertawakal. Jadi tawakal butuh ikhtiar. Ya, tawakal butuh ikhtiar. Ini hadis Imam At-Tirmidzi. Ya. Baik. Kemudian di antara amalan hati, amalan hati terhadap ibadah tawakal ini, tawakal itu benar-benar akan menenteramkan jiwa setentram-tentramnya, Pak. Setentram-tentramnya dalam segala masalah. Masalah yang paling membuat hati gundah gulana para sahabat, di sini disebutkan halatul khaufi syadid min amrima. Maka di dalam perkara atau di dalam hal keadaan ketakutan di dalam segala urusan, alima ar-rasulu ashabahu kaifa yajtanibunaha. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat bagaimana kita terhindar dari ketakutan ini. Ya, dalam ketakutan ini. Ba'da'an qala, jadi para sahabat itu mereka pada ketakutan. Takutnya sahabat itu bukan karena takut nggak bisa bangun rumah, atau takut nggak bisa bayar cicilan mobil. Takutnya sahabat pasti takut apa, Pak? Akhirat sudah pasti. Ya, sudah pasti. Kalau kita lihat di zaman para sahabat ya, para tabi'in, di antara mereka kalau lampu mati nangis. Ingat gelapnya kubur. Ya, bahkan di antara mereka itu kalau hatinya mulai keras, dia punya satu bunker ya. Bunker sederhana, Pak. Seukuran liang lahat. Maka kalau hati mulai keras, ibadah mulai malas, mereka masuk ke liang lahat, kemudian merenung sejenak di situ. Ya, ini bukan kalau orang sekarang neko-neko, bikin liang lahat, dia dakwah dari kuburan. Dari dalam ini ada guru yang seperti itu, modelnya ngaco dalam berdakwah. Ya, dia mau maksudnya niatnya apa? Dia ceramah dari dalam kubur. Ya, kalau dulu ada judul beranak dalam kubur, ini ceramah dalam kubur. Nggak lucu. Kalau judul film mungkin beranak dalam kubur. Nah, kalau ceramah dalam kubur,
Dan konon kok orang Pemalang konon, jadi malu saya. Ada itu Pak, coba lihat aja di YouTube ya, diakses sendiri. Ceramah dari dalam kubur ya. Gimana ceritanya, dia apa nggak panas? Panas. Saya itu waktu kecil, waktu SMA berladang, saya gali sumur Pak. Sumur yang saya gali itu lebih dalam dari tinggi saya, ya. Karena sumur itu ya untuk nyiramin tanaman-tanaman itu, yang ditanam timun suri, mentimun dan sebagainya, palawija. Panas, jadi kalau di dalam itu panas, ya ngapain dia susah-susah begitu. Baik, di dalam keadaan yang sangat menakutkan, di dalam segala urusan, bada'an qala, setelah Nabi SAW bersabda, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqoma qarna, bagaimana kalian bisa merasakan kenikmatan sementara sahibul qarni, malaikat Israfil, sahibul qarn, yang memiliki sangkakala, yang pemilik sangkakala, qad iltaqoma al-qarna. Jadi trompetnya sudah dikulum Pak, sudah dikulum sama Israfil. Sekarang Nabi yang mengabarkan. Kalau dukun-dukun nggak bakal tahu karena nggak ngaji, ya. Taunya ngaku-ngaku ilmu goib. Tapi kalau kabar-kabar seperti ini kita nggak tahu yang goib, tapi dikasih kabar goib sama Rasulullah SAW bahwa Israfil sekarang sedang mengulum trompetnya, sangkakalanya. Ya. Wastama'al idna, dan telinganya dipasang untuk mendengar perintah langsung. Mata yu'maru bin nafhi, ya. Dan dalam riwayat yang lain, Israfil mengangkat pandangannya ke arasy, mengangkat pandangannya ke langit, dan siap menerima perintah kapan ditiupnya sangkakala ini, ya. Mata yu'maru bin nafhi, kapan Allah berfirman tiup, fayangfuhu, Israfil akan meniup. Dan ada berapa tiupan? Ada perbedaan berapa di sini, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Kalau 3, yang satunya untuk menakut-nakuti. Kalau 2, yang menakut-nakuti nggak ada, tapi tiupan pertama itu menakuti langsung menghancurkan, ya. Tapi kalau yang 3 menakut-nakuti dulu, kemudian tiupan kedua menghancurkan alam semesta, nanti tiupan yang ketiga untuk kebangkitan, yaumul ba'ats, ya. Itu tugas malaikat Israfil. Dan Israfil juga dimatikan dulu Pak, sebelum menghidupkan makhluk yang lain. Israfil juga dicabut nyawanya, karena yang tidak akan Allah hancurkan, dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari rahimahullah, itu kolam yang pertama kali mencatat takdir, Allah takdirkan tidak hancur. Kemudian surga sudah ada, surga neraka ini Allah jaga. Bukan berarti mereka kekal sama kayak Allah, enggak. Laisa kamitslihi syai'. Kekalnya mereka bukan kekal mutlak, tapi karena Allah berkehendak mereka enggak hancur. Kemudian Lauhul Mahfuz ini juga tidak hancur. Kemudian Arasy ini juga tidak hancur. Malaikat Jibril mati. Jibril mati Pak, ya. Malaikat tukang cabut nyawa mati juga. Semua akan mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah, ya. Maka ini kengerian nanti ya, huru-hara hari kiamat. Faka'anna dzalika saqula ala ashabin nabi, maka semua sahabat merasa sedih, nggak enak, hidup nggak enak dan sebagainya. Faqala lahum, maka Nabi sallam menghibur mereka, ngasih saran, ya. Kalau begitu, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Katakanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Bertawakal dalam urusan-urusan akhirat pun kita harus bertawakal Pak. Jangan hanya bertawakal masalah dunia, masalah rezeki. Oke, kita disuruh tawakal, ya, karena rezeki itu ujian bagi kita juga, terutama para bapak-bapak untuk mencari nafkah. Tapi masalah akhirat harus lebih bertawakal. Bab terakhir, bab tentang doa. Bagaimana sih doa tentang tawakal? Yang paling masyhur adalah doa kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah, ya. Itu doa keluar rumah. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, wa daraba Rasulullah SAW li ummatihi, enggak ke sahabat saja, ke umat ini.
Daraba masalan tatbiqiyan. Nabi membuat perumpamaan tatbiqiyan, perumpamaan yang langsung harus kita praktekkan. Tatbiq itu praktek, Pak. An asari tawakkul wa faidatihi. Jadi Nabi SAW memberikan contoh tentang asar pengaruh daripada tawakal dan faidah-faidahnya. Jadi tawakal itu punya faidah. Kadang orang menganggap pergi ke dukun, minta jimat, minta jampe, itu ada faidahnya gitu kan. Ya kalau dia nggak yakin ada faidahnya, ngapain dia harus bayar-bayar ke dukun? Karena dia yakin ada faidah yang mau dia dapat. Ya, dia sambil lelakon berdukun, ya 1 tahun kemana? Ke daerah tertentu. Dia pengen punya ilmu lidah pahit, pahit lidah. Jadi ada, Pak, lelakon pahit lidah itu kalau orang ngucap nanti terjadi kejadian. Nah, tadi pagi saya meruqyah orang yang punya ilmu pahit lidah, dia lelakon, Pak, 1 tahun. Ya, jadi nanti kalau dia bilang, oh umur kamu itu nggak lama lagi, dilala mati itu, Pak, orang. Ya, jadi hati-hati kita dari orang-orang dengki, dari mata dengki dan ucapan dengki, kita harus selalu berzikir, Pak. Ya, pagi sore baca tuh al-mu'awwizatain. Ya, mu'awwizatain al-falaq dan an-nas, dan juga tambah al-ikhlas. Pagi sore itu minimal, paling minimal. Ayat kursi juga, kalau mau ya baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. 100 kali setiap pagi. Ini akan dilindungi dari setan, ya. Kalau mau juga makan korma ajwa, akan terlindung dari sihir dan racun. Ya, itu yang diajarkan oleh syariat. Baik. Maka Nabi SAW mengajarkan ini, Pak. Mengajarkan ini tentang faidah daripada bertawakal. Apalagi tawakal itu tauhid. Ya, tauhid maka faidahnya besar. Beliau bersabda, "Idza kharaja rajulu min baitihi", apabila seorang keluar dari rumahnya, faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Itu redaksi hadisnya begitu. Enggak usah pakai hil aliyil azim, itu dalam redaksi lain. Kalau dalam redaksi lain boleh di saat bangun malam. Bangun malam baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Namanya halatul isti'ar. Ya. Maka kalau kita wudu kemudian sholat, pasti sholat kita diterima. Itu ada hadisnya. Kalau kita berdoa, doa kita akan dikabulkan. Itu al-aliyil azim. Nah, di sini sampai bismillah tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang membaca doa ini? Qala, beliau bersabda, yuqalu hina idzin. Dikatakan saat itu kepada malaikat berkata, ada malaikat yang berkata, hudita wa kufita wa wukhita. Karena malaikat juga berbicara. Ya, ada malaikat yang bicara di balik awan, iski hadiqata fulan, ada sirami kebun fulan. Malaikat berbicara. Maka ada malaikat yang saat itu berkata, walaupun kita tidak dengar karena ini perkara gaib, kita harus yakin. Hudita, kamu telah diberikan petunjuk sehingga kamu nggak akan keder. Wa kufita, kamu telah diberi kifayah. Ya. Kifayah itu apa? Allah al-kafi. Al-kafi maha mencukupkan. Maka kamu keluar rumah akan dicukupi kebutuhanmu, keperluanmu dan hajatmu. Wa wuqita, dan kamu diberi wiqayah. Wiqayah itu perlindungan. Malaikat berkata demikian. Fatatanahalahu syayatin, maka setan saling berbicara di antara mereka. Setan-setan itu banyak di jalanan, makanya harus banyak doa. Pokoknya banyak doa, Pak. Kita nggak bisa lihat setan aja, ya, nggak bisa lihat aja. Tapi setan dari bangsa manusia kita lihat. Minal jinnati wa nas, sama bedanya. Setan dari bangsa manusia itu menyediakan fasilitas-fasilitas untuk bermaksiat, ya kan? Oh, ini bikin maksiat, ini maksiat, ada setan. Iya, setan itu. Ya, setan dari bangsa manusia. Kalau setan bangsa jinnya mewaswasi hati. Ayo kamu maksiat. Nah, ditunggangi hawa nafsu. Fayaqulu lahu syaitonun akhar. Mereka setan saling ngobrol-ngobrol dan setan berkata kepada mereka, "Kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa unqiya." Bagaimana kamu akan mencelakakan siapa? Mencelakakan orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupi dan telah dilindungi. Jadi kita nggak akan kesentuh sama
tipu daya setan dan makar setan dan jebakan setan, Pak. Tidak akan terkena itu, Pak. Kalau kita baca doa tadi, ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Ya, hadis ini sahih. Silakan diamalkan. Walaupun kita keluarnya untuk perkara-perkara yang mubah, dekat, ya. Ada orang yang keluar kondangan meninggal, ya kan? Ada. Apalagi lagi nyanyi di kondangan meninggal. Maka jangan suka nyanyi di kondangan, repot tadi. Wes tua, ya kan? Wes tua tapi sama biduan masih awas, ya kan? Masih tajam, ya, tajam elang, ya kan? Repot, ya. Nah, hindari maksiat-maksiat, kemudian kita bertawakal, Pak. Kita bertawakal. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa fi halatil karbi syadid, dalam keadaan bencana yang sangat kuat, ya, bencana yang syadid, ya, bencana yang sangat keras, artinya ujian yang sangat mengguncang kehidupan kita. Alima Rasulullah SAW ummatahu hadi doa, maka Nabi SAW mengajarkan doa ini, da'watul makrub. Nabi SAW mengatakan da'watul makrub, doanya orang yang tertimpa bala. Jadi makrub itu seperti dicontohkan karbin azim, itu bencana banjir bandangnya Nabi Nuh, itu karbin azim, karbin makrub. Maka seperti itu, Pak. Tidak bisa kita mengelak karena bencana itu mengepung kita. Kalau bahasa Indonesianya bagai telur di ujung tanduk, bagai air di atas daun talas, goyang dikit jatuh dan terpleset kita. Ya, air di ujung tanduk, telur di ujung tanduk, ya, goyang dikit pecah. Ya, kita jadi nggak bisa gerak, terkepung oleh keadaan. Ya, maka doanya adalah Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Insyaallah mudah ini, Pak. Mudah dihafal doa ini, ya. Tafadhol. Ya, dihafal, nanti cari redaksinya. Disimak ulang YouTube-nya. Jadi simak ulang. Dan yang terakhir, saya akan kasih buah tawakal yang paling agung, apa, Pak? Tahun 5 Hijriah, Nabi SAW diserang dengan serangan terakhir. Serangan itu bertubi-tubi. Tahun pertama Hijrah langsung perang Badar. Tahun kedua Hijrah itu, tahun ketiga Hijrah serang lagi, serangan Uhud. Maka mereka mengumpulkan 2 tahun, ya, untuk mengumpulkan pasukan besar yang dimotori oleh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu pemimpin suku Yahudi Bani Nadir yang terusir dari kota Madinah. Bapaknya Sofia Ummul Mukminin. Tapi Sofia nanti masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi SAW, masuk Islam. Beliau Ummul Mukminin Sofia, orang Yahudiyah, ya. Maka Huyai ini memprovokatori Quraisy dan seluruh Jazirah Arab supaya melakukan serangan terakhir, serangan pukulan 10.000 pasukan. Maka terjadilah perang Khandaq atau perang Ahzab. Ahzab itu artinya tentara gabungan, ya. Wa hazzamal ahzaba wahda. Tapi Allah SWT mengalahkan tentara Ahzab sendirian karena Allah kirim malaikat memasuki hati-hati orang-orang kafir itu untuk ketakutan, dan Allah kirimkan angin yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, dan mereka kedinginan, menggigil di musim dingin, akhirnya mereka pulang kembali. Ya, maka yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu ketakutan, Pak. Benar-benar takut, karena para sahabat juga manusia biasa. Mereka manusia biasa. Mereka menggali Khandaq supaya Khandaq 5 meter nih. 5 meter supaya kuda itu nggak bisa loncat. Supaya mereka juga nggak bisa bikin tangga, nggak ada kayu-kayu di sana, bikin kayu dari kurma udah terlambat, ya. Maka kemudian mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi SAW dan para sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Allah balik keadaan. Ini contoh nyata, contoh real, ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 173, setelah mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, Ali Imran 174 hasilnya fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka Allah membalik dengan nikmatnya keadaan itu, wa fadlin, dan karunia yang besar, lam yamsashum su. Maka kaum muslimin sama sekali tidak ditimpa keburukan sama sekali. Padahal secara logika pasukan muslim hanya 2.500.
pasukan musyrik 10.000 diserang dari arah atas oleh tentara gabungan 10.000, diserang dari arah bawah oleh Bani Quraizo di dalam kota Madinah yang siap berkhianat, sudah terkena provokasi Huyai bin Akhtab tadi. Ya, terus jagoan kita, Pak. Ya, jagoan kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengalahkan, la aghlibanna ana wa rusuli. Allah yang akan mengalahkan nanti dengan cara Allah akan membuat satu taifah yang namanya Taifatul Mansurah, kelompok yang akan selalu ditolong Allah. Siapa mereka? Wallahu alam. Siapa mereka? Nanti yang jelas mereka yang mengikuti ilmu ini, ya, mewarisi ilmu dari ilmu Nabi SAW dan para sahabat. Baik, jadi keadaan berbalik, Pak. Fangqalabu. Setelah itu, setelah tahun 5 Hijriah dan setelah Nabi SAW mengalahkan Yahudi Bani Quraizo, beliau bersabda, al-an yaghzuhum. Mulai detik ini kita tidak akan pernah diserang lagi, karena 5 tahun berturut-turut kaum muslimin hidup dalam kepayahan, diserang terus, Pak, diserang, mereka harus bertahan. Ya, mau nggak mau harus jihad difa, harus bertahan melindungi kota Madinah, melindungi wanita, anak-anak dan orang-orang tua. Ya, maka setelah tahun kelima ini, karena mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, beliau alaihissalam dikasih kabar mulai tahun itu tidak akan diserang lagi kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian malah membentuk batalion-batalion syariah untuk menyerang kabilah-kabilah yang ikut bergabung memusuhi kaum muslimin. Akhirnya mereka diserang sama Nabi, Pak. Mulai tahun itu nggak ada penyerangan ke kota Madinah. Mulai berturut-turut tahun 6 Hijriah terjadi kemenangan Bai'atu Ridwan. Ya, tahun 7 Hijriah Khaybar, Yahudi Khaybar ditaklukkan. Tahun 8 Hijriah terjadi Fathul Mekah. Nah, ini buah daripada tahun 5 Hijriah yang mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka setelah kita mengalami kesulitan, kemudian kita bertawakal kepada Allah, ke depan akan bersama kemudahan. Kita akan melangkah bersama kemudahan. Ini yang dimaksud inna ma'al usri yusron. Ya, bukan setelah tapi bersama. Ma'a itu kan bersama, bukan inna ba'dal usri, bukan ba'da. Bukan ba'diyah tapi ma'a. Bersama kesulitan yang Anda sedang alami sekarang, maka ada kemudahan dari Allah Ta'ala, terlebih kalau kita bertawakal kepadanya. Barakallahu fikum. Kita tutup karena sudah masuk iqamah, ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.